Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Dadan Surya Ningrat, unit kerja SDN 3 Hanjuang, Kecamatan Minggulang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Retno Kusumawati yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita pada kegiatan praobservasi. Selamat siang Bu Retno. Siang Pak. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik. Baik Bu Retno, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Jadi nanti tujuannya agar ketika nanti Bu Retno melaksanakan pembelajaran di kelas sudah mulai siap dan pada awalnya dipersiapkan terlebih dahulu. Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas itu lebih percaya diri, lebih maksimal apa yang akan Ibu rencanakan gitu ya Bu ya. Jadi setelah ada beberapa yang akan kita bahas sekarang ya Bu ya untuk nanti. Apakah Ibu siap? Siap. Ya, terima kasih Bu ya. Baik Bu Retno, jadi kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya berikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa memberikan yang terbaik ya buat saya dan Ibu ya gitu Ibu ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu siap menjawabnya Bu pertanyaannya? Siap. Siap, terima kasih Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ya terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu nanti pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Apa tujuan yang akan Ibu terapkan nanti di kelas nanti? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika proses pembelajaran nanti di kelas, tujuannya yaitu peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dengan tepat. Baik, berarti jadi materinya itu adalah sifat-sifat cahaya Bu ya? Iya. Iya baik Bu. Kemudian area pengembangan Ibu ya, area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dari peserta didik Ibu itu di kelas seperti apa? Untuk area pengembangan yang akan saya terapkan nanti ketika di kelas, yaitu siswa memiliki keterampilan dalam menemukan sifat-sifat cahaya melalui percobaan Pak. Berarti ketika nanti Ibu mengajarkan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik Ibu melakukan observasi atau pengamatan itu terkait sifat-sifat cahaya itu ya Bu ya? Iya Pak, nanti setiap kelompok itu melakukan percobaan tapi berbeda-beda Pak. Oh iya, seperti apa? Sifat cahayanya, misalkan kelompok A itu menemukan sifat cahaya dapat menembus pada bening, kelompok B dapat dipantulkan, misalkan seperti itu. Nanti beda-beda setiap kelompoknya Pak. Oh begitu ya Bu ya. Ya. Terus gini kan untuk tadi ya peserta didik itu melakukan observasi. Nah sekarang model pembelajaran ya, terkait model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan atau terapkan nanti pada pembelajaran Ibu di kelas? Model pembelajaran yang saya akan gunakan itu model pembelajaran problem based learning Pak. Nanti diberikan suatu masalah terlebih dahulu, siswa harus bisa memecahkan masalah itu Pak. Oh iya, seperti itu ya. Berarti problem based learning itu pembelajaran yang berbasis masalah Ibu ya? Iya. Oh iya. Tentunya nanti pada pembelajaran Ibu kan menggunakan problem based learning. Tentunya ada sintak-sintaknya Bu ya? Iya Pak. Iya, terima kasih Bu ya. Untuk selanjutnya ya, untuk strategi nih Bu ya. Untuk strategi seperti apa yang akan Ibu gunakan nanti pada waktu pembelajaran di kelas Ibu? Nanti ketika saya di kelas itu, strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak, di mana saya lebih mengedepankan pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Ya baik Bu. Berarti berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten ya Bu. Iya Pak. Kalau untuk berdiferensiasi prosesnya bagaimana Bu ya? Untuk pembelajaran yang lebih mengedepankan pada diferensiasi proses ya Pak. Iya. Iya, nanti saya akan memetakan terlebih
dahulu Pak, peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya belajar peserta didik itu tentulah berbeda-beda. Ada yang audio, visual, ada yang kinestetik, seperti itu Pak. Nanti dipetakan dulu gitu setiap peserta didik. Jadi pemetaan peserta didik gitu ya. Ya. Kemudian nih, tadi kan proses, sekarang diferensiasi kontennya seperti apa ya Bu? Untuk diferensiasi kontennya itu dengan peserta didik melakukan observasi Pak, melakukan pengamatan. Nah, dari setiap kelompok itu kan sifat cahayanya berbeda-beda Pak. Nah, nanti peserta didik itu setiap kelompok bisa menemukan, oh ternyata kalau senter diarahkan ke kaca itu misalkan dapat dipantulkan. Nah, nanti siswa bisa menemukan sendiri sifat cahaya itu Pak. Oh, iya. Ibu juga kan nanti bisa menerapkan ya terkait kontennya itu, apakah ibu menampilkan video ya, terus selain menampilkan video peserta didik disuruh membaca untuk dari buku-buku ya, bisa seperti itu ya Bu ya. Iya. Baik. Kemudian nih untuk penilaian, apa yang akan ibu terapkan penilaian dari pembelajaran ibu? Untuk penilaian di akhir pembelajaran saya nanti akan memberikan suatu tes Pak, menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang telah dipelajari berdasarkan percobaan itu. Ya, baik. Untuk penilaian kan ini tadi ibu penilaian tertulis ya Bu ya, dari tadi kegiatan observasi peserta didik ibu. Ya. Kemudian selain penilaian tertulis, ada penilaian yang akan ibu lakukan selain itu, misalkan penilaian sikap atau apa gitu. Ya, untuk penilaian selain tes tulis, saya akan menilai pada prosesnya Pak, proses dan sikap. Dimana ketika peserta didik melakukan suatu percobaan, nanti saya akan menilai apakah peserta didik ini aktif dalam mengungkapkan pendapat, seperti itu Pak. Terus sikapnya, nah sikapnya misalkan peserta didik itu ada yang acuh tak acuh, tidak ikut serta, seperti itu. Ya baik, terima kasih ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya gini Bu, untuk sasaran kelas berapa yang akan ibu memberikan pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya ini? Sasarannya itu kelas 5. Untuk kelas 5 ya Bu ya. Ya. Jamnya itu jam keberapa ya? Jam pembelajarannya jam pertama, jam kedua, jam Pak, biar anak-anak itu masih fresh Pak. Oh baik ya Bu ya. Untuk pelaksanaannya ini hari apa ya Bu ya? Kalau Hari Senin. Hari Senin berarti nanti hari Senin kita pelaksanaan observasinya ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan hari ini ya, untuk kegiatan pelajaran ini cukup sekian ya Bu ya. Bukan apa-apa, hanya saya ingin tahu saja gitu ya terkait pembelajaran yang akan Ibu Retno lakukan ya. Dan nanti akan saya pantau dan amati terkait hal yang tadi yang akan Ibu laksanakan pembelajaran. Dan nanti saya harapkan pada pembelajaran hari Senin ini, pada pelaksanaannya itu Ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal ya, dan sesuai yang akan Ibu rencanakan dari sekarang ya. Terus dari tujuannya, dari modelnya, dari strateginya, terus tadi rencana evaluasinya atau dari evaluasi dari hasil pembelajarannya ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa mengamati dengan baik ya, termaksimalkan pada pembelajaran, dan mudah-mudahan apa yang Ibu pelajari itu bisa dicermati oleh peserta didik Ibu ya. Jadi nanti harapannya saya dan Ibu bisa bertemu lagi dalam acara atau dalam kegiatan observasinya Bu. Setelah itu ada kegiatannya lagi, yaitu pasca observasinya nanti. Terima kasih Ibu atas waktunya. Demikian ya Ibu ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, tadi itu adalah kegiatan
praobservasi saya dengan Ibu Retno Kusumawati, rekan sejawat saya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepdadan Suryaningrat, unit kerja SDN 3 Hanjuang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan observasi pada pembelajaran Ibu Retno yang sebelumnya sudah direncanakan. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi saya akan mengamati pelaksananya pembelajarannya Ibu Retno Kusumawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Iya. Rembulan kenapa? Sakit. Reja? Sakit. Kita doakan ya, semoga Rembulan dan Reja lekas sembuh ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita sebelum pembelajaran menyanyi dulu ya lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Berdiri. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sifat cahaya. Ya, sifat cahaya itu ada berapa? 5. Yang pertama, ya, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, terus. Yang ketiga, benih. Keempat, dapat dibiaskan. Kelima, iya. Cahaya itu banyak sekali manfaatnya di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang bisa di sehari-hari ya, yang bisa menimbulkan cahaya apa saja coba? Matahari, apa lagi? Kaca menumbuhkan cahaya tidak? Senter, apa lagi? Lampu, iya. Dapat dibayangkan ya, ketika kita di dunia ini tidak ada cahaya, apa yang akan kita rasakan? Gelap, ya. Nah, di sini Ibu punya video ya, video tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran hari ini agar kita dapat menemukan sifat-sifat cahaya melalui percobaan. Nanti kita melakukan percobaan ya. Nanti beda-beda, kelompok 1 LKPD-nya ada, kelompok 2 ada ya, tapi beda-beda di setiap kelompok. Sekarang simak baik-baik videonya. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda yang di atas jadi sangkar dan tentang warnanya terbalik, yang di bawah beige jadi ungu dan yang di atas putih biji jadi beige? Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, 100 tahun yang lembah matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita.
menabrak dinding ataupun saling batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya di malam hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari, matahari masih tetap ada di depannya. Justru bumilah yang berputar sehingga sebagian daerah bumi akan membelakangi matahari dan mengalami malam. Beruntungnya, lampu sudah ditemukan sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang. Bagus, menembus benda benih. Keempat apa, Najma? Iya, dapat dibiaskan. Satu lagi apa? Dapat diuraikan. Hari ini kita akan melakukan percobaan ya. Sebelum melakukan percobaan kita nyanyi dulu sifat-sifat cahaya. 1, 2, 3. Cahaya. Sesuai dengan alat dan bahan yang disediakan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 coba yang ini ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ditulis dulu anggota kelompoknya ya. Siapa yang
wujudkan profil Pancasila. Oh yeah. Mari bersama bergerak, jadikan Indonesia cemerlang. Alright. Guru penggerak Indonesia, tulang punggung pendidikan kita. DJ, satu bukan satu pensil, potong ke. Ada pantulan kelompok ini? Ada. Ini hasil pengamatannya belum? Hasil pengamatannya. Center diarahkan ke itu kaca, ke cermin. Oh ini bagaimana hasil pengamatannya? Pensil dimasukkan ke dalam gelas. Bagaimana hasilnya? Iya. Kelompok ini sudah. Bagaimana ketika center diarahkan? Iya. Kalau kelompok coba. Ada bayangan di sini ada? Iya. Ini apa? Bayangan ya. Bayangan apa? Iya. Sekarang ini geser. Ini ada bayangan baru. Berarti pengawasannya ketika center diarahkan ke gelas ini dapat menimbulkan pantulan. Ada bayangan ketika Mari bersama kita bergerak, tercipta jiwa yang tangguh. Yeah, yeah. Ayo kita bersama. Ayo kita bergerak. Ayo kita Sudah selesai semuanya? Sekarang kelompok mana dulu yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Cuk, kelompok mana? Kelompok mana yang pertama? Kelompok Rafa dan Maipan, tepuk tangan. Ayo Rafa, Maipan ke depan. Kelompok apa ini namanya? Kelompok apa namanya? Singa. Ayo ke depan. Semuanya perhatikan, ini Maipan dan Rafa akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok Singa akan menyampaikan hasil diskusi. Teman-teman berikan diarahkan ke arah cermin akan ada cahaya. Tuh, coba lihat semuanya, center dipantulkan ke cermin. Tuh, lihat ada apa tuh di atas? Ada apa? Tuh, cahaya. Itu namanya, iya, memantul. Coba hasil diskusinya mana? Hasil diskusinya coba dibacakan. Nah, yang ini hasil pengamatannya. Hasil pengamatan, senter diarahkan ke cermin. Dapat memantul sifat cahaya, dapat dipantulkan. Iya, jadi kelompok ini sifat cahayanya dapat dipantulkan. Sekali lagi coba. Center diarahkan ke kaca menghasilkan pantulan. Tuh di atas ya ada. Iya. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok Rafa dan Maipan, kelompok 3.
teman-teman dan kelompok Nabila dan Najma. Senternya mana senternya? Teman-teman lihat kelompok selanjutnya ya. Ini kelompok Rini dan Rai. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kucing ya. Oke, boleh. Akan mempresentasikan ini apa? Ini apa ini? Center ini akan disorotkan ke balon yang sudah dilubangi. Coba disorotkan. Cahayanya bagaimana? Merambat lurus. Kalau ini dibelokkan, coba dibelokkan. Ada cahaya tidak? Jadi kesimpulannya apa? Cahaya merambat lurus. Ayo Rindi dibacakan hasil pengamatannya. Yang keras. Ya, sifat cahayanya apa? Ya, sekali lagi coba lihat ya, ini ketika lurus, ketika diarahkan ke karton ada cahaya, tapi ketika dibelokkan tidak ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok putih. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama tadi hasil kelompok berapa tadi? Yang pertama paling duluan tapi Mainban dan Rafa tadi sifat cahayanya apa? Dapat dimantulkan. Tadi ketika senter disorotkan ke kaca itu ada pantulan. Terus kelompok dua apa? Kelompok dua tadi cahaya dapat dibiaskan. Pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat patah. Ya, itu karena cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya cahaya tadi disorotkan ke dalam karton. Cahaya itu jadi merambat. Selanjutnya yang terakhir Nabila tadi ketika senter disorotkan ke benda bening akan ada cahaya ya, ada pantulan. Ada. Kalau ke benda yang gelap ada tidak? Nah, sekarang kalian ada ibu siapkan soal ya, harus dijawab oleh kalian. Diisi nama dan kelas. Di sini ada 10 soal. Tidak saling mencontek ya, tapi sendiri-sendiri. Cahaya itu ada berapa sifat? 5. Yang pertama dapat dimantulkan. Kedua lurus. Ketiga yang keempat kasih nama, jangan lupa kasih nama. Nanti hasilnya ibu masukkan ke daftar nilai. Ya. Balik atuh. pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya,
bukan tanah asalnya. Tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, 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 aku adalah Indonesia. Beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh, indahnya aku adalah Indonesia. Rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama, yang penting kita tetap. Ya, garis akhir. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang sifat cahaya. Yang pertama apa? Cahaya dapat Yang kedua cahaya dapat Yang ketiga menembus benda bening. Yang keempat dapat diperhiaskan. Yang kelima apa? Dapat diuraikan. Yang keenam ada yang lupa satu lagi apa? Ketika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Kalian kalau sedang berjalan terus di atas sinar matahari sedang bersinar terang, di belakang kalian ada yang mengikuti. Itu apa? Bayangan. Nah, itu juga sifat cahaya. Siapa yang mau bertanya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Dila, apa Dila pertanyaannya? Bu, cahaya apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, teman kalian bertanya sifat cahaya apa yang sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Siapa yang bisa? Coba Rahfa menjawab pertanyaan Dila. Jawabannya apa? Menembus benda bening. Menembus benda bening. Kenapa Rahfa? Menembus benda bening sering kita rasakan. Iya, matahari menembus kaca. Jadi kita bisa belajar dengan suasana yang tenang ya. Ya, Dila, teman Dila, Rahfa katanya sifat cahaya yang sering kita rasakan itu cahaya menembus benda bening. Kalau tidak ada benda bening ini tertutup, kita akan kegelapan. Apalagi di kelas kita tidak ada lampu. Ya, tepuk tangan buat Dila. Yang lagi ada lagi? Tidak. Oh, baik. Hari ini bagaimana perasaan kalian? Gembira, ya. Mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih untuk kamu. Memimpin doa. Ya, Bu. Lagi. Apa, Bu? Coba, Adit. Sini nih ke depan. Memimpin doa. Ibu cukupkan sekian ya untuk materi sifat-sifat cahaya. Untuk tugas-tugasnya kalian jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah sampailah kepada kegiatan
pasca observasi setelah kemarin saya dan rekan saya melakukan kegiatan praobservasi dan observasi, yaitu dilaksanakan sekarang bersama Ibu Retno Kusmawati, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami dihadiri oleh Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Bowo Adi Kuswono. Alhamdulillah, baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu. Selamat siang Ibu Retno. Selamat siang Pak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini kemarin kita telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Ibu ya. Saya sudah menulis terkait kejadian-kejadian dan merefleksi apa yang telah Ibu laksanakan di kelas. Yang pertama, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya terkait kegiatan pembelajaran kemarin yang saya observasi di kelas Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada saat kegiatan pembelajaran kemarin di kelas pada saat saya observasi kepada Ibu? Perasaan saya ketika Bapak melakukan supervisi di kelas, saya merasa sangat senang sekali karena tujuan pembelajaran yang saya rencanakan di awal itu telah berjalan dengan baik. Model pembelajaran yang saya gunakan dapat membuat siswa itu lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Berarti siswa itu sangat senang ya Bu ya, ketika Ibu memberikan sebuah program yang direncanakan gitu Bu ya, proses pembelajaran. Terus selain itu ya, kira-kira pengalaman Ibu dari kegiatan proses pembelajaran kemarin bagaimana? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Pengalaman saya ketika melakukan proses pembelajaran kemarin, saya mendapatkan pengalaman yang baru di mana saya itu yang tadinya mengajar itu biasa, karena di supervisi saya merencanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya, dimulai dari kegiatan awal, terus media yang akan digunakannya itu mau apa, kemudian proses pembelajarannya nanti akan seperti apa, pokoknya dibuat sedemikian rupa. Selain itu, pengalaman yang saya dapatkan itu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu saya baru kali ini gitu Pak melakukannya. Sebelum pembelajaran dimulai, mengelompokkan dulu peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Berarti Ibu pertama kali ya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya. Ibu pertama mengelompokkan minat belajar siswa ya. Belajar. Terus sekali ya Bu ya. Terus kemarin kan pada praobservasi Ibu ada aspek yang perlu dikembangkan gitu. Nah, dari aspek yang Ibu kembangkan, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan dari kegiatan kemarin? Apa yang sudah saya rencanakan di awal itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, di mana proses pembelajaran saya kan menggunakan model project based learning dan metode diskusi dan eksperimen ya Pak. Kemarin itu alhamdulillah peserta didik itu, karena tadinya mungkin saya pembelajarannya terfokus pada guru. Nah, waktu disupervisi oleh Bapak, peserta didik itu jadi lebih aktif mengikuti pembelajaran, misalnya dengan berkolaborasi dengan temannya, kemudian mengemukakan pendapat di dalam kegiatan diskusi itu, dan mereka melakukan percobaan gitu Pak, langsung tentang sifat-sifat cahaya, langsung melakukannya dengan sendiri. Oh iya, baik Bu. Ya sama ya. Pada saat saya kemarin observasi Ibu ya di kelas, memang ada beberapa siswa ya yang bertanya kepada Ibu, terus aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu ya. Nah, dari kegiatan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira apakah ada hambatan gitu terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin?
Hambatannya yang saya temui itu ketika melaporkan hasil diskusi, Pak. Kelihatannya kemarin itu karena anak-anak mungkin belum terbiasa ya melaporkan hasil diskusi ke depan kelas, kemudian ada sesi tanya jawab, karena kurang terlatihnya saya dari sebelum-sebelumnya, sehingga proses diskusi itu monoton, Pak. Jadi mereka itu ketika ke depan hanya sebatas membacakan aja hasil dari LKPD, belum ada tanggapan dari kelompok lain, kemudian kurang terlihat aktif lah, Pak, dalam menyajikan. Berarti ada hambatan ya, beberapa hambatan terkait tadi siswa hanya membacakan saja ya Bu, Iya. LKPD di depan kelasnya itu tidak berkolaborasi dengan temannya, saling tanya jawab seperti itu. Ya, ya saya juga kemarin melihat gitu. Jadi siswa hanya membacakan LKPD kayak membaca sajak saja di depan gitu ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya gini Bu, apakah ada solusi gitu dari hambatan yang Ibu alami itu di dalam pembelajaran Ibu kemarin ini? Solusinya seperti apa, bagaimana gitu terkait siswa tadi yang hanya membaca saja gitu di depan kelas gitu. Solusi untuk kedepannya saya akan lebih sering menggunakan metode diskusi, di mana dengan penggunaan metode diskusi itu sangat banyak sekali manfaatnya, melatih anak untuk berani mengemukakan pendapat seperti itu, Pak. Jadi nanti akan saya terapkan lebih sering lagi itu biar anak-anak terbiasa. Oh ya, baik Bu. Nah, tadi kan ada solusinya gitu, seperti membiasakan gitu ya. Ya. Apakah ada solusi lain gitu dari inisiatif Ibu, atau misalkan Ibu mempunyai kekreatifan nih untuk solusi supaya anak gampang itu terbiasa dengan berbicara di depan kelas dan bisa berkomunikasi dengan rekan lainnya gitu. Untuk solusi yang lain mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya juga akan menggali ilmu-ilmu dari PMM, Pak. Kan di sana ada fitur-fitur yang banyak menginspirasi para guru gitu, Pak, untuk memperbaiki proses pembelajarannya agar lebih meningkat gitu, Pak. Selain itu, saya juga akan lebih aktif mengikuti kegiatan KKG, kemudian belajar secara mandiri dari YouTube, IG, dan media sosial lainnya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, jadi Ibu banyak sekali inisiatif untuk mengembangkan tadi peserta didik supaya bisa berkolaborasi, terus bisa berdiskusi, apalagi dalam menyajikan hasil presentasi ya Bu ya. Jadi Ibu sangat luar biasa sekali sudah bisa mencari hal-hal atau perubahan itu dari pembelajaran seperti biasanya akan menjadi lebih baik gitu. Nah, setelah itu kira-kira kapan Ibu mau mulai perbaikan dari pembelajaran Ibu ini? Untuk memulainya, saya tentunya akan secepatnya ya Pak. Kurang lebih 3 bulan saya harus sudah dapat melatih siswa sehingga siswa itu terampil dalam melaporkan diskusi, kemudian aktif dalam belajar. Iya, betul sekali ya Bu ya. Di sini hanya berbagi pengalaman saja ya Bu ya, untuk keterampilan peserta didik atau siswa gitu ya, supaya terbiasa gitu ya. Berarti harus membiasakan diri berarti ya. Nah, pengalaman saya untuk siswa supaya memperbanyak kosakata ya bisa dengan literasi ya Bu ya, terkait tadi berbicara di depan kelas itu sebetulnya kebiasaan ya Bu ya. Kalau misalkan siswanya tidak terbiasa, mungkin ke depan kelas itu sangat sulit ya. Sulit kenapa? Karena dia mungkin malu atau misalkan canggung dengan temannya seperti itu. Nah, kalau misalkan pengalaman saya pribadi gitu di kelas gitu ya, jadi ketika siswa terbiasa berbicara di depan kelas, jadi dia seolah-olah sudah terbiasa lagi, misalkan melakukan presentasi di depan kelas atau menyajikan hasil diskusi kepada temannya, dan temannya juga akan terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh tadi temannya di depan kelas itu ya. Itu hanya berbagi pengalaman saja, dan
berliterasi juga, itu sangat membantu pada peserta didik untuk menyatukan kosakata yang tidak baku gitu ya Bu ya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Menurut Ibu kira-kira apa yang didapat dari percakapan kita kali ini ya Bu? Melalui percakapan kita hari ini Pak, jadi kita itu bisa sharing tentang hal-hal apa yang harus saya perbaiki ketika proses pembelajaran kemarin, kemudian tindak lanjut ke depannya itu nanti mau seperti apa, agar saya mampu meningkatkan proses pembelajaran lebih baik daripada kemarin gitu Pak. Iya Bu. Berarti dari kegiatan kali ini Ibu ada pencerahan atau ada gambaran untuk pembelajaran berikutnya ya. Iya Pak. Bukan kita itu berkolaborasi dengan sesama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita berdiam diri ya Bu ya. Iya Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saya hanya itu saja ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau memotivasi Ibu untuk kegiatan pembelajaran kedepannya ya Bu ya. Itu terima kasih Ibu ya, Ya, sama-sama, untuk Pak. kegiatan kali ini dalam pasca observasi. Baik, terima kasih saya dan rekan saya telah melaksanakan kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini banyak manfaatnya dan dapat diimplementasikan oleh Ibu Retna juga. Untuk saya juga pengalaman sangat bermanfaat sekali dan nanti kedepannya dapat diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Terima kasih atas waktunya Ibu ya, dan kepada Bapak juga terima kasih sudah bisa menghadiri dalam kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa terlaksana di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.